Redmi Jakarta juga? Om apa Redmi Jakarta juga? Nggak ada namanya nih siapa. Om Redmi di mute tuh. Oh iya di mute. Setting. Nah, Yang ini, kemarin terakhir habis putus saya nggak join, sorry Om Roji, iya. soalnya meetingnya Iya. mulai. Iya, itu juga tinggal dikit Om, kan di materi udah ada. Siap. Om, nanya-nanya boleh nggak iseng nyambung kemarin Om? Ayo, silakan. Sambil nunggu. Om, kalau misalkan pesawat apa ya kemarin AOI atau apa ya Om ya, posisi sudut sayapnya itu Oke. nggak zero, kebetulan ini low wing nih Om. Nah, terus kalau dia terbang kan dia cenderung pesawatnya akan turun ke bawah tuh Om. Oke. Kalau saya nggak mau rubah semuanya, kemudian aileronnya saya turunin sedikit, dua-duanya kanan kiri, itu bisa nambah lift up nggak depannya Om? Nose-nya? Bisa. Bisa Tapi Om ya? bisa. Cuman kemungkinan itu ini down thrust-nya kegedean itu. Kenapa Om? Kemungkinan down thrust-nya kegedean kali. Enggak sih Om, kalau down thrust-nya udah saya koreksi berapa kali, kayaknya memang apa sudut sayapnya kan namanya juga handmade kan kadang-kadang miss sedikit. Oke. Sorry, sebentar Om. Iya. Suara saya jelas nggak Om Jul? Oh dengar, oh jelas Pak De. Jelas ya. Oke. Jelas Pak De. Pak De di Jakarta juga? Jadi saya Bekasi Om Jul. Oh Bekasi ya, oh tempat ini ya, pahlawan Khairil Anwar ya. Iya. Dulu mainnya masih muda, zaman kecil sama Om Antinus Bima tuh. Kita nyebur empang bareng-bareng. Sama Pak Alfi Sarip juga Pak De. Oh, Alfi Sarin. Alfi Sarip. Pak Sarip. Sarip. Ke Cimahi, Ya Cimahi. Oh, Cimahi ya. Mungkin kalau ketemu orangnya inget. Karena saya tengok Pak De sebaya kayaknya sama dia. Wajahnya sebaya. Mungkin. Ya. Oke, lanjut Om Bima. Ya, lanjut Om Bima. Ya, lanjut. Om Roji. Ya. Jadi kalau aileronnya saya turunin dikit tetap bisa kan ya bikin nose ke depan ya? Bisa bantu. Soalnya gini Om, kalau dia terbang nih ya, dia terbang. Kalau karena thrust-nya harusnya kan saya cut off powernya, dia lurus dong kalau posisinya, katakanlah speednya lumayan cepat gitu ya. Ya enggak, begitu saya kurangin motornya tetap nukik, saya gas tetap nukik juga. Oke. Itu CG itu terlalu maju itu. Soal CG-nya saya geser tetap aja nggak berubah. Jadi kemarin saya mikir apa aileron saya kalau teorinya kan kalau aileron ke bawah dia akan dapat dorong daya angkat tuh Om ya. Iya betul. Nah saya bikin saya turunin misalkan 3 derajat atau 5 derajat turun buat ya sambil dicoba-coba gitu kan. Daripada saya bongkar pesawatnya kali ya. Analisa lain itu wing loadingnya kegedean Om Bima. Wing loadingnya kegedean. Jadi dia butuh kecepatan dia nggak bisa pelan, dia butuh kecepatan buat mempertahankan liftnya. Oh bisa jadi benar juga Om. Gitu. Jadi gini, aslinya itu tadinya sayapnya itu 120. Terus saya bikinnya saya pendekin jadi 90, jadi wing loadingnya naik Om ya? Iya benar itu wing loading naik karena kecuali beratnya juga dikurangin, beratnya kan tetap nggak berubah banyak gitu. Betul. Karena dulu kalau 120 kayak gede banget nih pesawat. Iya. Oh jadi mungkin dari wing loadingnya juga ya Om ya? Iya itu jadi wing loading berubah karena luas sayapnya berubah jauh kan. Itu kalau kita kira-kira dari 120 sampai jadi 90 paling enggak luas sayap hilang 30% itu. Iya benar. Iya benar juga ya. Tapi kalau di power sih memang ya lumayan. Betul. Udah. Berarti ke situ larinya. Nah, siap. Solusinya jangan bikin bisa nambah flap,
Ya. Apa namanya? Bukan dibikin flap ya, memang dimiringin jadi camber ya bawahnya ya, sayapnya ya. Ya jadi camber, benar. Nah, bisa begitu. Bisa juga bagian-bagian yang nggak penting dibuang supaya ringan, lebih turun beratnya gitu. Oh. Oke, Ya berarti ya, berarti ya, yang diringanin di nosnya atau keseluruhannya Om? keseluruhan aja kalau bisa. Pokoknya bagian-bagian yang nggak perlu kuat, yang nggak penting-penting dibuang aja, dikurangin. Oh siap siap. Mungkin bodinya saya bolong-bolongin aja kali ya, itu saya Bisa, tutupin lagi sama stiker. betul, betul. Bolong-bolongin nanti ditutup sama stiker atau lakban gitu aja paling. Ya ya ya. Oke oke. Siap Om. Thank you. Mau dilanjut. Oke, kita mulai aja ya. Udah ini jalan terus nih waktunya nih. Ya mungkin kalau apa Pak deh, yang lain itu menyusul aja, mungkin ada Oke, kesibukan Mas atau apa. oke. Nanti seperti biasa ya, kalau misalnya ini time out, saya restart, nanti langsung join lagi ke yang keduanya ya, nggak masalah ya. Oke Pak D. Oke. Oke, sekarang kita mulai materi kita yang sekarang mengenai ini ya. Jadi sampai kemarin kita sudah bicara sampai ke bagaimana pesawat dikendalikan. Yang sekarang ini dasar-dasar radio control. Oke, kelihatan ya, udah ya. Udah kelihatan Pak D. Oke. Dasar radio control, kita mulai. Oke. Kita kenal dulu istilah umum, jangan sampai salah sebut juga ya. Jangan sampai salah sebut juga. Ini, istilah umumnya adalah ini. Radio kita larinya ke airship plane, jadi istilah umum adalah radio control airplane. Adalah pesawat terbang yang dikendalikan dengan gelombang radio, gitu ya istilahnya ya. Atau kadang disebut juga remote control airplane. Artinya adalah pesawat terbang yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah, pengertian dari jarak jauh ini bisa macam-macam nih dikendalikannya. Bisa pakai gelombang radio, bisa pakai tali, gitu kan, segala macam. Jadi yang kita maksud di sini adalah yang radio control ya, bukan pengertian yang lain. Jadi kita fokus ke radio control, pesawat terbang model yang dikendalikan dari jarak jauh dengan gelombang radio. Nah, gelombang radio ini kan punya frekuensi nih. Jadi frekuensi yang digunakan di radio kontrol ini awal-awalnya menggunakan AM. Dulu sekali pertama kali keluar AM, frekuensi 27 MHz AM. Terus AM itu banyak kelemahannya karena dia banyak gangguan di jalan, dia banyak hilang. Jadi jangkauannya kurang jauh. Kemudian keluar teknologi transmisi atau modulasi baru yang FM. Nah, di FM ini mulai berkembang dengan frekuensi 35 MHz, 36 MHz, terus kemudian 40 MHz, 48 MHz, 72 MHz. Om Bima tuh ngalamin tuh, kita masih pakai FM, masih pakai antena yang panjang, yang kita sebut antena pancing. Kayak gitu. Nah, kemudian pancingan. Ya, antena pancing. Kemudian teknologi FM ini ternyata juga berbanyak gangguannya karena ternyata banyak pemancar-pemancar radio atau transmisi yang menggunakan FM. Yang menyebabkan kembali ke banyak gangguan, range-nya jadi pendek, kemudian banyak interferensi saat terbang. Terus kelemahannya FM ini karena dia satu channel hanya bisa dipakai oleh satu remote. Kalau kita ke lapangan bareng-bareng terbang, kita harus pastikan bahwa teman kita frekuensinya berbeda dengan kita. Misalkan saya ambil 72 MHz. 72 MHz itu pembagian frekuensinya dari 72,1 sampai 72,9. Kemudian di belakangnya dibikin lagi 2 digit. Jadi dari 72,01 sampai 72,99. Nah,
pada saat kita ke lapangan, kita harus pastikan kita pakai frekuensi 72, berapa nih gitu. Katakan misalnya saya punya remote frekuensinya 72,85. Pada saat kita mau hidupin TX, kita harus yakin nggak ada teman kita yang satu lapangan menggunakan frekuensi yang sama, yang 72,85 MHz itu. Karena kalau kita bareng-bareng dua TX dengan frekuensi sama hidup, otomatis akan saling mengganggu. Kita kontrol rudder, teman kita kontrol aileron, itu akan berinterferensi, soalnya akan ngaco seperti itu. Trouble ya Pak D. Trouble ya. Makanya zaman dulu itu di antenanya itu kita kasih bendera, kode warna. Warna itu menandakan frekuensi. Atau di lapangan dipasang papan tulis, di mana yang datang dia akan nulis frekuensinya berapa. Supaya yang datang berikutnya akan lihat, oh frekuensi ini sedang dipakai. Dia nggak boleh hidupin TX-nya. Dia nggak boleh hidupin remote-nya. Dia harus nunggu sampai temennya yang lagi pakai itu landing dulu, matiin remote-nya, matiin pesawat, baru dia boleh on. Seperti itu aturan zaman dulu. Jadi kita ketat sekali. Atau kalau misalnya kayak saya atau Om Bima yang mainnya di lapangan sendiri, yang boleh dibilang kita nomaden saat itu, kalau kita datang ke lapangan kita teriak, saya pakai 72,85 gitu. Nanti temennya tahu, oh berarti saya jangan dulu karena ada teman kita yang 72,85. Nah seperti itu. Kemudian teknologi berkembang, modulasi dari analog FM atau AM berubah jadi digital dengan frekuensi yang lebih tinggi yang 2,4 GHz yang kita kenal sekarang. Itu digital. Digital itu dia bisa otomatis pindah sendiri remote-nya kalau ada frekuensi yang sama di lapangan. Makanya sekarang kita nggak perlu teriak-teriak kayak gitu, nggak perlu bikin papan pengumuman daftar frekuensi, nggak perlu kode bendera warna di antena. Siapa aja datang bisa sembarangan ngidupin remote-nya, karena di frekuensi digital itu dia otomatis akan cari yang kosong, otomatis ya. Jadi salah satu keunggulan frekuensi digital adalah seperti itu. Jadi 1000 orang pun bareng-bareng, selama powernya sama, itu tidak akan saling mengganggu. Itu aja. Kecuali satu teman kita menggunakan booster. Nah ini nanti kita akan bahas lintas ya penggunaan booster. Penggunaan booster itu sebenarnya membahayakan tetangga kita, teman kita. Karena booster itu kan dia menguatkan sinyalnya 22,4 GHz seluruh channel, seluruh bandwidth-nya. Jadi kalau sinyalnya dia kegedean, teman-teman kita yang power output dari remote-nya kecil, itu nggak akan sampai ke pesawatnya, karena ketutup sama sinyal dia yang gede. Itu bahayanya booster. Makanya di KAI kan saya selalu ngingetin, kalau terbang bareng jangan pakai booster, kalau terbang sendiri silakan pakai booster. Ya, itu secara umum mengenai remote. Terus kemudian bagian utama dari pesawat remote control, dari radio control kita kenal ada dua, ada transmitter atau TX, atau yang kita sebut remote-nya itu. Kemudian yang kedua adalah receiver atau disingkat RX. TX itu adalah pengirim sinyal perintah. Receiver atau RX adalah penerima dan penerjemah sinyal perintah. Untuk apa diterjemahkan? Karena keluaran dari RX atau keluaran dari receiver itu diterima oleh beberapa perangkat lain. Ada speed control, ada servo, seperti itu. Jadi supaya perintah dari TX bisa sesuai tujuannya, misalnya kita naikkan throttle dari TX, dikirim ke pesawat, diterima oleh si receiver atau si RX. Si RX harus tahu nih, sinyal ini ternyata sinyal throttle. Berarti saya harus mengarahkan sinyal ini ke ESC, bukan ke servo. Seperti itu. Dia menerima dan menerjemahkan. Ada kode-kodenya. Demikian juga sinyal untuk perintah belok, misalnya ke aileron. Gitu. Sinyal itu akan lari ke servo, bukan ke ESC. Dan gerakan kiri dan kanan itu juga ada kodenya. Kode ke kiri, kode ke tengah, kode ke kanan. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Dia menerjemahkan. Transmitter mengirim perintah, receiver menerima perintah dan menerjemahkan serta mengarahkan ke perangkat dimaksud sesuai dengan perintah, sesuai dengan kontrol. Nah, sekarang berlanjut ke pesawatnya.
Di pesawatnya sendiri, kita kenal ada beberapa bagian. Pertama adanya motor atau engine sebagai sumber tenaga penggerak pesawat untuk maju. Yang kedua ESC, ini kita bicara di RC elektrik ya, di RC elektrik. Yang kedua adalah ESC atau Electronic Stick Control, penerjemah sinyal dari RX ke motor yang mengatur putaran motor sesuai sinyal perintah dari TX yang diterima oleh RX. Kalau pesawat engine tentu tidak ada ESC, karena tidak ada motornya, karena dia pakainya engine. Kemudian yang ketiga adalah servo-servo. Servo-servo adalah penerjemah sinyal dari RX menjadi gerakan. Gerakannya untuk menggerakkan bidang-bidang kontrol di pesawat. Yang keempat, baterai. Baterai adalah sumber listrik untuk semua komponen elektronik tersebut. Mulai dari RX, ESC, dan servo-servo. Tentunya dari baterai nggak langsung ya, karena dia harus lewat penurun tegangan. Karena seperti kita tahu, servo receiver itu bekerja pada tegangan yang normal 5 dan 6 volt. Sementara baterai kalau kita pakai li-ion 2 sel saja kalau full 8,4 volt. Sedangkan 3 sel kalau full 12,6 volt. Makanya dia perlu rangkaian penurun tegangan yang merubah tegangan dari baterai tersebut menjadi tegangan 5 atau 6 volt. Rangkaian itu yang namanya adalah baterai eliminating circuit atau BEC. Kalau di elektrik di mana BEC-nya? BEC-nya itu adanya di ESC, bagian dari ESC. Jadi keluarnya lewat kabel ya, kabel sinyal yang dari ESC ke receiver yang tiga warna. Kabel sinyal itu kan ada warna putih, itu adalah sinyal perintah. Kemudian hitam adalah ground-nya. Kemudian merah adalah satuan tegangan dari BEC ke RX. Nanti dari RX tegangan 5 volt itu didistribusikan lagi ke yang lain, ke servo. Kalau itu hilang, maka receiver tidak dapat bekerja. Otomatis pesawat akan lost control. Bagaimana kalau motor terbakar, ESC terbakar? Apakah BSC juga terbakar? Tidak. Karena rangkaian BSC itu terpisah dari rangkaian ESC. Jadi bisa aja, tetap kita bisa kendalikan. Servo masih bergerak, tapi motor mati. Karena ESC-nya rusak. Nah, sekarang ini kita lihat bentuknya. Kita kenal umum seperti inilah. Ada motor brushless, ada ESC, ada receiver, ada servo, ada LiPo. Nah, di sini kabel dari ESC ada tulisan BEC. Inilah yang tadi saya maksud. Jadi dari ESC, BEC keluar menuju RX. Nanti dari RX tegangan BEC itu dibagi ke servo seperti itu. Apakah cukup seperti ini standarnya? Enggak. Ternyata komponen lengkapnya seperti ini. Kita butuh transmitter atau TX dan juga RX. Kemudian jangan lupa ada benda yang nggak dibawa di pesawat tapi kita perlukan, yaitu charger. Ya, charger ada di darat, tapi tanpa charger kita nggak bisa terbang karena baterainya perlu diisi. Kemudian ada motor. Motor juga nggak ada tenaganya kalau kita nggak pasangin baling-baling atau propeller seperti itu. Motor tidak bisa bergerak kalau tidak ada ESC. Jadi semuanya dasarnya adalah saling berkaitan, saling mendukung. Kecuali kita mainnya glider yang unpower ya. Kalau kayak gitu kita cuma butuh BSC, receiver dan servo dan baterai. Tidak butuh ESC, tidak butuh motor. Itu glider ya. Nah, kemudian secara umum seperti inilah radio kontrol atau TX. Tombolnya, sticknya atau kita sebut gimbal ada dua, gimbal kiri dan gimbal kanan. Gimbal kiri yang umumnya kita pakai itu untuk di sini terletak stick untuk kontrol rudder yang kiri kanan ya. Kemudian stick untuk kontrol throttle atas bawah.
Sedangkan gimbal kanan itu stick turun naik untuk mengontrol elevator, stick yang geraknya kiri kanan untuk mengontrol aileron. Di samping itu, di sisi kiri kanan, di sisi masing-masing, sisi samping dan bawah masing-masing gimbal, ini ada trim. Jadi trim ini untuk mengatur alus posisi masing-masing. Misalnya kan gini, bidang kontrol waktu di darat sudah kita pastikan kondisinya netral semua. Elevator lurus, rudder lurus, aileron lurus. Pada saat terbang, ada kemungkinan pesawat tidak akan lurus, misalnya tiba-tiba cenderung naik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita gunakan trim elevator. Kalau cenderung naik, berarti trim elevatornya harus diturunkan di down supaya lurus. Jadi sambil terbang kita lakukan trim sambil terbang sampai dia lurus. Nah, pada saat kita landing, kemungkinan posisi elevator tersebut sudah tidak netral lagi, tapi turun beberapa derajat. Itu wajar karena barusan habis kita trim, dan itu nggak perlu lagi kita nolkan lagi, nggak perlu kita netralkan, karena pada posisi trim tersebutlah pesawat bisa terbang lurus, ya. Jadi jangan sampai begitu landing kita nolin lagi, capek sendiri nanti. Tiap terbang kita trim lagi gitu. Untuk remote yang sudah digital dan punya memori, itu setiap pesawat sebaiknya kita taruh di masing-masing memori. Jadi pesawat A di memori nomor 1, trimnya sudah di situ. Pesawat B di memori nomor 2, trimnya sudah di situ. Jadi setiap kali receiver kita pindah ke pesawat yang lain, kita tinggal pilih memorinya, kita tinggal panggil memorinya, otomatis trimnya sudah sesuai dengan pesawat tersebut. Kita nggak perlu capek rubah-rubah lagi. Itu sekarang lebih mudah. Ini juga gambaran secara umumnya. Jadi ada pitch forward, ini artinya ini kebalik nih, mode 1 ini kebalik nih. Sorry. Ini dia, jadi yang mode 1 itu throttle-nya di kanan. Nanti ada gambarnya. Skip aja. Nah, ini adalah digital transmitter. Ya. Ada display, channelnya bisa banyak. Oh ya, sorry, satu lagi. Kelupaan, yang di sini. Di bawah sini ada saklar 14, karena ini radionya yang TX yang saya ambil ini adalah yang 4 channel. Di bawah ini ada tombol switch on off. Di sebelahnya ada 4 switch atau saklar. Ini untuk merubah normal reverse dari masing-masing channel. Misalnya gini, throttle. Throttle-nya itu kebalik. Jadi nolnya di atas, maksimumnya di bawah. Apa yang kita lakukan? Kita tinggal pindahkan aja switch dari channel throttle ini ke lawannya. Misalnya pada saat terbalik ini posisi switch-nya ada di atas, kita tinggal cek ke bawah aja. Maka dia akan ke normal. Jadi nolnya dari bawah, maksimumnya ke atas. Demikian juga yang lain. Misalnya aileron terbalik. Tinggal lihat aja posisi switch-nya. Kita rubah aja switch-nya ke yang lawannya. Maka dia akan sesuai dengan perintah. Nah, kita kembali ke sini, ke digital radio system. Ini antena sudah pendek karena sudah 2,4 GHz. Channel bisa banyak. Ada layar display untuk melihat menu-menu yang kita perlukan, untuk men-setting semua yang ada di sini. Kemudian juga untuk merekam atau memanggil memori seperti yang tadi saya bilang. Tiap pesawat kita simpan di memori masing-masing. Terus kemudian karena channelnya sudah banyak, ini juga bisa mixing antar channel. Misalnya kita butuh telepon untuk jet. Telepon itu kan artinya kita gabung fungsinya antara elevator dan aileron. Mixingnya ada di menu sini. Kita aktifkan mixing telepon. Nah, telepon mixing namanya di tiap remote kadang berbeda-beda. Ada yang telepon mixing, ada delta mixing, seperti itu. Ada flying wing mixing, tapi maksudnya sama, dia telepon. Terus untuk flap, misalnya mau jadi aileron mau jadi flaperon, di sini juga bisa kita aktifkan flaperon. Terus kemudian subtrim. Subtrim itu begini, misalkan kita pakai tombol trim yang ada di luar ini,
ternyata sudah mentok, pesawatnya masih nggak berubah, sementara trimnya sudah habis. Di dalam menunya itu ada menu subtrim. Jadi yang di luar ini saklarnya kita netralkan dulu, kembali ke netral. Nah, menu subtrimnya ini yang kita rubah-rubah. Subtrimnya dibuat negatif atau positif tergantung keperluan. Setelah itu baru halusnya nanti pakai trim saklar yang di luar. Yang lainnya dengan computerized digital radio seperti ini, kita bisa atur-atur yang namanya endpoint. Endpoint adalah jarak langkah dari gerakan bidang kontrol. Normalnya kan 100%, artinya 100% itu gerakan stick itu dari, katakan misalnya throttle, dari 0, 0-nya di bawah, ke atas itu maksimum adalah 100%. Nah, kita bisa atur dengan menu endpoint, ke atas itu bukan 100%, tapi 70% aja misalnya gitu. Jadi, walaupun sudah mentok, throttle hanya sampai di 70%, tidak akan 100%, karena sudah ada di endpoint. Kemudian, ada lagi eksponensial. Eksponensial itu artinya respon si pesawat tidak akan sama atau 100% sama dengan perintah. Karena kalau kondisi normal, itu responnya adalah linear. Jadi kalau kita naikkan 10%, maka perubahan di pesawat adalah 10%. Tapi dengan eksponensial, kita bisa rubah. Misalnya, sampai gerakan 30%, di pesawat responnya hanya 10%. Tapi di atas 30%, dia akan baru normal seperti itu. Jadi kurvanya adalah melengkung. Kalau linear itu kurvanya garis lurus. Itu contohnya ya. Dan banyak lagi fungsi-fungsi di computerized digital radio ini. Karena makin canggih, makin banyak, makin pusing kita. Apalagi yang OpenTX. OpenTX itu channel assignment ini kita bisa semau-maunya pindahkan. Bisa aja nanti misalnya throttle-nya bukan di gimbal, tapi di switch. Jadi tinggal on off. Bisa aja nih gimbal yang kiri justru fungsinya jadi elevator gitu. Bisa pindah. Terus bisa aja mixingnya antar channel, semua channel bisa di mixing karena kemampuannya sudah computerized, memorinya udah gede. Gitu. Bentar, kenapa hilang? Masih muncul nggak? Halo? Masih Om. Halo? Putus ya? Halo? Masih ya? Share screen masih muncul? Apa Om? Apa namanya, tampilan itunya, presentasinya masih muncul? Gambarnya muncul ya? Belum muncul. Bentar. Iya. Bentar. Ini di saya tiba-tiba layarnya blank putih nih. Oh. Bentar. Tunggu. Masih di remote. Iya. Masih di remote ya. Ini layarnya tiba-tiba blank putih nih. Nggak kelihatan apa-apa nih. Bentar, saya stop share dulu deh. Apa nih? Oh, yang kepencet nih. Bentar. Kayaknya ada yang program yang jalan sendiri nih. Saya restart dulu laptopnya ya.
Ini sepertinya ada yang jalan sendiri programnya.